Kembali bersama kami, pemirsa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan membuat aturan dalam waktu dekat yang memperbolehkan dokter umum untuk melakukan operasi sesar. Ya, dalam pernyataannya di Komplek Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Menkes menjelaskan aturan itu akan menjadi landasan Kemenkes untuk memberikan pelatihan resmi kepada dokter umum untuk melakukan operasi sesar, khususnya dokter umum di daerah terpencil. Budi menjelaskan aturan ini penting untuk mengatasi minimnya dokter yang menangani kelahiran dan banyaknya kasus kematian ibu ketika melahirkan di daerah-daerah terpencil. Terlebih minimnya dokter yang membantu proses kelahiran di daerah diperparah buruknya infrastruktur transportasi menuju fasilitas kesehatan. Di sisi lain, Budi mengklaim aturan dokter umum untuk melakukan proses sesar juga diperbolehkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai bentuk tindakan darurat atau alih tugas. Ya, Menkes menyebut regulasi dibuat untuk melatih para dokter umum secara formal dan tidak semua dokter umum akan dilatih, melainkan yang berpotensi bertugas menyelamatkan nyawa. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan membuat aturan yang mengizinkan dokter umum melakukan operasi sesar dalam proses persalinan. Ia menekankan langkah itu diambil karena beberapa daerah, terutama 3T, tadi disebutkan terluar, terdepan, dan terdalam yang tak memiliki dokter spesialis kandungan yang dapat melakukan proses pembedahan tersebut. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan juga Ginekologi Indonesia, Bapak Yudi Maulana Hidayat, dan sebelumnya kami sudah mengundang pihak dari Kementerian Kesehatan, namun beberapa berhalangan karena sedang ada agenda. Saya langsung sapa dulu narasumber kita sore ini. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, selamat sore. Dan para pemirsa sekalian. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, dari Pogi kami senang sekali bisa berbincang karena saya dengar Pogi ini punya concern soal ini. Kalau kita tadi lihat Pak di awal, semangatnya baik, bagaimana kita bisa membantu ya wilayah 3T dan dengan keterbatasan kita yang sekarang. Kalau Pogi sendiri ada concernnya Pak? Ya, terima kasih. Kita sebetulnya sama-sama harus concern ya terhadap pemberian pelayanan kesehatan berkualitas, khususnya kalau Pogi mengurus kesehatan reproduksi, ya, berkualitas pada saudara-saudara kita di daerah terpencil, terluar, terdalam, termasuk yang sulit dijangkau kan di sana gitu. Nah, sepakat itu. Tapi yang jadi problem adalah kita cari solusi yang terbaik. Baik. Solusi terbaik karena hak pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas itu hak semua rakyat Indonesia. Itu kira-kira Pak Juno, Mas Juno. Ya. Jadi concernnya jelas kita berupaya untuk selalu mendorong teman-teman supaya mau bekerja di daerah tersebut ya, mendistribusikan gitu. Hanya memang kalau distribusi spesialis obstetrik ginekologi itu bukan saja kewenangan dari organisasi profesi. Profesi menghimbau ke arah sana dengan membuat aturan di profesi, tapi kadang-kadang memang sangat terbentur oleh beberapa stakeholder lain, terutama ya adalah Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah kan begitu ya. Oke. Baik Pak Yudi, berarti Anda dengan kata lain bahwa kalau kita lihat Pogi sebenarnya ada cara lain, misalnya tadi memberikan insentif ya Pak agar dokter spesialis tadi bersedia seperti itu bertugas di daerah 3T. Persis. Jadi sebetulnya gini, untuk salah satu upaya agar teman-teman dokter spesialis ini mau bekerja di daerah, tentunya pertama ya, mungkin dokter spesialis ya tentu kesejahteraannya ya harus diperhatikan ya. Kadang-kala ya mau bicara kalau misalkan daerah membutuhkan tenaga dokter spesialis tapi kurang concern terhadap dokter spesialis, itu pun menjadi bumerang kan artinya. Artinya dokter spesialis nggak betah. Setahun pindah, 2 tahun apalagi kalau bisa 2 tahun hebat kadang-kala. Nah, kesejahteraan itu apa? Fasilitas untuk tempat tinggal, keamanan, insentif dari daerah, dan lain sebagainya, termasuk pemerintah pusat dari Kementerian Kesehatan gitu. Harus betul-betul diperhatikan gitu. Ya. Baik.
Pak Yudi, kalau bicara jumlah dokter spesialis, kita tahu masih jauh dari total kebutuhan, ya, sehingga alternatifnya mungkin saat ini melatih dokter umum agar bisa melakukan operasi. Bagaimana Anda melihat ini bahwa oke tadi misalnya spesialis dari POGI sendiri bisa diberi insentif, tapi jumlahnya juga masih sedikit, Pak? Ya, jadi kalau berbicara jumlah, Mas Juno ya, kita ada kurang lebih sekitar 5.960, hampir 6.000 dokter spesialis obgyn di Indonesia. Nah, kemudian dari seluruh dokter memang betul saya akui masih tersebar di Jakarta, Bandung, artinya Jawa, Sumatera, mungkin ya daerah-daerah lain yang kosong masih belum. Tapi jumlahnya sebetulnya kalau POGI mempunyai data kurang lebih sekitar 30-40 lah tempat kabupaten yang kosong ya. Belum sampai ratusan gitu. Saya nggak tahu persis, nanti kita bicara bersama. Artinya dengan jumlah dokter spesialis kan taruhlah 6.000 ya Mas Juno. Kalau 6.000 sebetulnya kita satu dokter bisa 3 tempat praktek kan begitu. Ya, betul. 3 tempat praktek berarti apa? 18.000 itu fasilitas bisa terlayani oleh oleh dokter spesialis obstetrik ginekologi. Nah, problemnya memang bagaimana supaya ini mendistribusikan ke daerah-daerah kan begitu. Nah, kita tahu persis bahwa pendidikan spesialis ini kan terus terang saja masih biaya sendiri, mandiri, beda di negara lain. Ya. Kalau di Malaysia saja sekolah itu kan dibayar pemerintah gitu. Sehingga artinya kalau kita mendorong mereka ke daerah itu harus diberikan sesuatu lah ya. Artinya jangan mengharapkan zaman kami dulu ada WKDS, wajib kerja dokter spesialis gitu. Kan sekarang tidak ada ya. Artinya apa? Kalau misalkan ingin menempatkan dokter spesialis, ya harus diberikan solusi dengan beberapa insentif atau ada regulasi lain. Dengan misalkan ada program-program yang memang mendorong dokter spesialis ke sana gitu. Itu siapa yang berbuat? Ya harusnya pemerintah, Kementerian Kesehatan, yang stakeholder utama, kira-kira begitu. Nah kemudian kalau ada wacana wacana dokter umum dilatih ya, Mas Juno. Baik, Pak Yudi, saya paham bagaimana spesialis ya menghabiskan waktu, uang dengan yang tidak mudah. Ada tahunan yang harus dikejar ketika kita mengambil spesialis. Tapi kalau kita ambil jalan pintas sekarang seperti yang dibawa pemerintah wacana ini, bagaimana mengajarkan tadi dokter umum agar bisa melayani, melahirkan seperti itu untuk proses bersalin. Tanggapan POGI sendiri, apakah cara ini bisa Pak, atau ya tadi kalau dari Anda kan misalnya sebaiknya dihindari? Ya Mas Juno, gini maksud saya, coba kita bayangkan dulu zaman saya di Puskesmas itu tahun 88 lah. Itu kurang lebih sekitar 30 tahun lalu lebih ya. Nah, waktu 30 tahun lalu lebih, betul beberapa kabupaten itu dokter spesialisnya tidak ada. Sehingga sangat waktu itu sangat wajar seorang dokter umum melaksanakan kegiatan yang untuk menyelamatkan jiwa. Termasuk kalau ibu-ibu yang melahirkan kan begitu dengan kemampuan sesar segala macam, itu untuk menyelamatkan jiwa. Tapi tentunya pada saat itu bagaimana kualitas pelayanannya, kan itu terpaksa dilakukan. Itu 30 tahun lalu. Nah sekarang mau diulang lagi seperti itu. Artinya apa? Nggak ada kemajuan kita, ya. Nah, kalau sekedar mengisi dokter spesialis atau dokter yang mampu melakukan itu kan bisa tadi dokter spesialis coba kita dorong ke daerah. Saya yakin kalau ada program-program khusus bisa diselesaikan lebih baik. Yang kedua ya Mas Juno, ini ada residen yang sedang sekolah. Kita mempunyai 17 ya, ada 17 fakultas kedokteran yang mempunyai prodi spesialis obgyn. Dan satu fakultas atau satu universitas bisa mempunyai 80 sampai 100 residen. Bisa kita bayangkan 1.600 atau 1.700 residen, kita bisa mobilisasi dengan kerjasama Kementerian Kesehatan, dengan institusi pendidikan. Kalau anak murid kita yang sudah mahir sesar, kita kirimkan, itu akan lebih mudah gitu. Dibanding kita melatih dokter umum, pasti butuh effort yang lebih besar, biaya yang lebih besar. Belum lagi kalau ada komplikasi bagaimana.
Kalau pertanyaannya gini Pak Yudi, saya ngerti semangat ya bagaimana sebenarnya tadi ada potensi yang harus kita bisa genjot sebenarnya ya daripada mengambil jalan pintas ini. Tapi di luar itu Pak, apakah ada kekhawatiran lain menurut Anda Pak Yudi ketika dokter umum bisa melakukan tadi praktek melayani orang yang bersalin? Apakah ada resiko dari segi kesehatan atau hal lain yang menurut Anda juga menjadi penghalang Pak Yudi? Persis, Mas Juno Juno lebih pintar dari Jadi begini, coba kita bayangkan, operasi sesar jangan dilihat hanya menyayat kemudian mengeluarkan bayi. Itu gampang sekali, tukang pun kita bisa latih seperti itu gitu ya. Problemnya, operasi sesar adalah operasi yang kompleks. Kompleks menyelamatkan 2 nyawa, ibu dan bayi. Nah, terus kemudian operasi sesar itu banyak dampak risiko yang kita harus hadapi. Satu, risiko kalau terjadi cedera pada kandung kemih. Risiko kalau terjadi cedera pada usus. Risiko kalau terjadi perdarahan. Oke, Pak Yudi. Oke, nampaknya ada sedikit trouble dengan audionya. Tadi Pak Yudi menyebutkan bahwa dari segi kesehatan memang ini sangat beresiko. Jadi operasi sesar tidak hanya semata-mata soal menyayat atau tadi membantu melahirkan, tapi ada banyak resiko kesehatan yang harus dihadapi baik itu ibu dan anak ketika mereka menghadapi proses ini. Saya coba kembali Pak Yudi. Oke, nampaknya masih kita coba pemirsa untuk kembali tersambung dengan Pak Yudi dari POGI ya, Persatuan Objin tadi. Bagaimana mereka melihat rencana dari Kementerian Kesehatan akan wacana dokter umum yang dapat atau diperbolehkan untuk membantu proses sesar. Ya, nampaknya ya kita akan tunda sebentar, namun ada poin-poin yang sudah kita dapat. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Sindo Sore.